Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wasitoh Petani Kota. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini saya mau bikin vlog ya tentang tentang tanaman ya terutama. Tapi sebenarnya saya ingin curhat ya hari ini kalau saya barusan mendapat kecelakaan, patah ya dari jempol yang paling ujung. Tapi menurut saya ya ini sudah Allah kehendaki semuanya. Jadi di sini saatnya kita harus merestart kembali hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita pencapaian, apa yang sudah kita dapatkan, apa-apa yang harus kita tinggalkan pada masa lalu. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada sesuatu hal yang kurang bagus, kita restart ya. Jadi itu pentingnya ujian menurut saya yang Allah berikan untuk kita semua hambanya yang beriman kepada Allah. Insya Allah seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya tetap bersyukur di sini, bersyukur sekali sama Allah masih tetap dikasih kesempatan untuk menikmati semua yang Allah berikan kepada saya. Jadi saya bersyukur sekali karena sampai detik hari ini saya masih bisa tetap menanam. Itu dia yang paling saya suka. Jadi menanamlah agar kamu bisa menanam. Jadi ada beberapa tanaman saya yang sudah saya perlihatkan di sini. Jadi ada buah duren, ada mangga, ada tanaman, ada jambu, ada jambu alpukat, ada melon, ada semangka. Itu semua ternyata itu cita-cita saya, itu doa saya sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi waktu itu entah dari mana tiba-tiba dari hati kecil saya terbersit, ya Allah indahnya kalau punya tempat tinggal, ada buah-buahan di sana, saya bisa makan dari buah hasil tanaman sendiri, ada sayur-sayuran gitu ya. Ternyata hari ini Allah kabulkan semuanya, dan ini benar-benar nikmat dari Allah. Dan sampai hari ini pun saya tetap bisa menanam. Satu doa saya berikutnya, semoga teman-teman semua juga sama doanya seperti saya. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmatnya yang hari ini saya dapatkan sampai hari nanti, bahkan sampai di surga mutlak insya Allah. Itu doa saya. Nah jadi kalau melihat dari kehidupan yang saya sudah lalui, intinya hidup itu adalah lakukan saja apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Jadi jangan fokus apa yang tidak kita bisa lakukan. Jadi fokus saja sama apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Insya Allah itu cara kita survive dalam hidup. Jadi kalau filosofinya itu seperti hewan yang paling kuat di dunia ya. Jadi ada sebuah sumber yang mengatakan ada hewan yang paling kuat di dunia yang namanya babi lumut kalau nggak salah ya. Itu dia bisa bertahan di suhu minus 272 derajat sekalipun. Bahkan di angkasa luar dia juga sudah terbukti, NASA sudah mengirimkan, ternyata dia tetap bisa bertahan. Karena suhu tertinggi sekalipun dia masih bisa bertahan 152 derajat dia masih bisa bertahan. Nah jadi kalau kita melihat binatang sekecil itu saja yang biasanya ada di lumut, itu memang begitu besar karena Allah berikan kepada binatang itu. Kalau menurut saya itu ya rahasia Allah, karena dengan apa dibalik penciptaan hewan tadi gitu ya. Kalau kita lihat hewan itu kan hewan lumut. Jadi kalau kita lihat penciptaan bumi sendiri itu terbuat awalnya adalah dari Big Bang, dari batuan panas, akhirnya bisa tumbuh lumut, dan akhirnya kita bisa huni di bumi ini. Itu berkat hewan tadi atau lumut gitu ya, yang lumut yang
dalamnya bisa ada binatang yang begitu hebat sampai usianya bisa mencapai 100 tahun bahkan lebih gitu ya. Jadi saya senang sekali ya bisa menjumpai saudara-saudara semuanya di sini. Saya senang sharing untuk tentang tanaman gitu ya. Yang jelas kita harus mencintai apa yang kita punya. Kita harus cintai bumi ini, karena siapa lagi yang akan mencintai, akan melestarikan kalau tidak dari kita sendiri. Dan satu hal, dengan tanaman yang organik itu yang selalu saya inginkan, karena memang dari dulu cita-cita saya seperti itu ya. Semoga tetap terkabul sama Allah. Semoga saudara-saudara semua di sini yang menyaksikan saya juga termotivasi untuk senang menanam seperti saya, agar kita bisa berkontribusi, kita bisa mempertanggungjawabkan semua usaha kita yang Allah berikan kepada kita. Ya, kayaknya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pohon duren yang sedang berbuah. Kita lihat buahnya. Ini paling bawah. Sudah sekitar 2 kilo beratnya, tapi belum tua. Di atas juga masih banyak. Jadi kalau saya hitung kira-kira semua ada 25 buah yang tinggal menunggu matang. Dan kita lihat muncul bunga-bunga baru. Masih banyak ya di atas bunga-bunganya. Dan bunga yang ini adalah kloter yang ketiga di tahun ini. Jadi kemarin kita sudah sempat panen 6 buah durian, dan sekarang menunggu matang dan sedang muncul bunga-bunga baru. Nih ya, tuh bunganya sangat banyak. Nanti akan ada dalamnya seperti apa. Berikutnya ada kacang panjang. Ini kacang panjang, pohonnya di sebelah. Bagus. Ada juga tanaman. Ini adalah bunga sintrong ya, yang bisa dimakan. Ini bunga-bungaan campur sama rumput, memang setengah sengaja ya. Ini juga daun sintrong, bisa kita makan jadi pecel. Ini juga ada bunga telang. Bunganya banyak. Ada juga jahe. Kelihatan ada buahnya. Bunga flamboyan juga tetap eksis. Ini dia, banyak sekali. Subur ya, satu pohon besar. Ternyata bunganya non-stop. Di sini ada bunga yang saya budidayakan. Ini saya bilang flamboyan atau apa, saya nggak tahu ya namanya. Saya budidayakan dan uji coba. Semoga nanti bisa subur. Ini bunga-bungaan yang tetap saya pelihara. Mawar putih, mawar merah baru runtuh, dan melon tidak ketinggalan. Melon ini jenis melon madu, rasanya sangat manis, walaupun kecil tapi sangat manis. Ini memang tidak berjaring ya melonnya. Ini kacang panjangnya kurang subur. Ini yang saya bisa lakukan ya. Ada pohon pepaya yang tidak sempat memindahkan karena lahannya tidak ada ya, terbatas tanahnya. Berikutnya ada pohon alpukat yang belum sempat berbuah.
juga mangga yang sangat besar. Kemarin saya dapat yang jatuh itu 1 kilo 8 on. Ini sedang berbunga lagi. Ya, nanti akan pulang. Jadi yang selama ini benar-benar lalat buah karena sangat tinggi, jadi kita nggak bisa membungkusnya. Di sebelah mangga ada jambu kancing yang non-stop berbuah, sedang berbunga. Juga di belakang sudah ada yang mulai jadi buah. Non-stop buahnya. Bunga yang saya tanam sengaja di pinggir-pinggir. Ada terang mulus, tanaman bunga. Saya coba di sini ada satu sawi di musim kemarau. Alhamdulillah subur. Dan di sana ada melon umur 20 hari sudah muncul bunga, bahkan ada bakal buahnya. Terputusnya ujung ya, karena kalau ujungnya terputus, ini pengalaman saya yang dulu itu benar-benar melonnya nggak mau besar ya. Jadi gimana caranya biar ujung-ujung mangga ini tidak terputus. Beda dengan melon memang ada waktunya harus diputus, yaitu ketika sudah 35 helai daun atau 25 helai daun. Ada buahnya tapi belum